Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemanfaatan media surat kabar bagi proses dakwah yang merupakan tugas UTS sekaligus presentasi desain web dakwah oleh Pak Afidatul Asmar, M.Sos. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Syahrul Ramadan Said, selaku moderator. Yang kedua, Nur Padilla. Yang ketiga, Putri Amelia. Yang keempat, Nur Padilla Ahmad. Yang kelima, Juria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi saya, yaitu pengenalan komunikasi massa. Jadi media massa adalah suatu alat untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, kapanpun, dimanapun, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, yaitu pengertian surat kabar. Jadi surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi atau hangat dibincangkan di masyarakat. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu karakteristik surat kabar. Pertama, pesan-pesan yang disiarkan media cetak dapat dikaji ulang dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan. Kedua, pesan-pesan yang disampaikan pada media cetak dapat disofistikasi dan ilmiah. Ketiga, pada media cetak sering terjadi polemik pemikiran yang panjang. Dan keempat, media cetak memiliki daya persuasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan media elektronik karena pesan-pesan persuasi media cetak lebih ditujukan kepada rasio atau pikiran. Selanjutnya, publisitas. Maksudnya, surat kabar diperuntukkan karena berita, tajuk, artinya, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum. Seperti universitas menunjukkan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, aktualitas. Maksudnya, kecepatan menyampaikan laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Periodisitas berarti suatu penerbitan disebut surat kabar jika terbitnya secara periodik dan teratur. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Fungsi surat kabar. Yang pertama, informasi, to inform. Fungsi utama persialan menyampaikan secepat-cepatnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Yang kedua, mendidik, to educate. Informasi yang disebarluaskan hendaknya dalam kerangka mendidik. Yang ketiga, mempengaruhi, to influence. Adalah kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan yang keempat, menghibur, to entertain. Keberadaan pers tidak hanya sebagai informasi mendidik, tetapi bisa juga berperan sebagai media menghibur. Sedangkan yang kelima, mediasi, to mediate. Mediasi yang berarti penghubung, bisa juga disebut fasilitas atau mediator. Dan selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari surat kabar. Yang pertama, mampu menyajikan informasi atau berita secara jelas dan lengkap. Yang kedua, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah karena surat kabar tercetak di kertas sehingga mudah jika ingin dibawa. Yang ketiga, bisa didokumentasikan. Yang terakhir, surat kabar dapat dibaca berulang-ulang. Kekurangan dari surat kabar. Yang pertama, kualitas cetakan yang rendah menjadikan surat kabar tidak mampu menampilkan gambar yang jelas, seperti halnya media cetak, seperti majalah ataupun tabloid. Yang kedua, frekuensi penyebaran surat kabar juga terbatas untuk daerah pelosok. Yang terakhir, sebagai media yang tercetak dan terbaca,
surat kabar tidak bisa dinikmati oleh pembaca yang buta huruf. Selanjutnya yaitu mengenai tentang surat kabar sebagai media dakwah. Yang pertama adalah surat kabar saat ini telah populer dipergunakan sebagai bentuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua bahwa penggunaan surat kabar sebagai media dakwah itu sudah tidak mustahil lagi di kalangan umum. Dan yang ketiga adalah menyebarkan suatu dakwah melalui surat kabar itu jangkauannya lebih luas dan itu dapat diterima oleh banyak kalangan atau banyak orang dan itu aksesnya lebih mudah lagi. Nah, oleh karena itu mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi terakhir dari kelompok kami sekaligus penutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.